Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Solehatin Ika Putri, dosen Prodi D3 Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2023 mengenai PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya mengajar di Prodi D3 Manajemen Pemasaran dan mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang saya, yaitu manajemen. Adapun mata kuliah yang saya ambil pengantar organisasi, pengantar manajemen, regulasi bisnis, etika bisnis, pengembangan produk, dan metodologi penulisan tugas akhir. Melalui video ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran pada mata kuliah pengantar manajemen dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum lebih lanjut, membahas mengenai mata kuliah pengantar manajemen, berikut saya sampaikan deskripsi singkat mata kuliah pengantar manajemen, di mana tujuan mata kuliah ini yaitu untuk mengantarkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen seperti pengertian manajemen, fungsi manajemen, tingkatan manajer, dan keterampilan manajemen. Selain itu, pembahasan mengenai fungsi-fungsi manajemen lebih dalam terkait planning, organizing, actuating, controlling, motivating, dan leadership. Pembahasan lebih lanjut mengenai perilaku organisasi, pengambilan keputusan, komunikasi dalam organisasi, dan menganalisis masalah dan menentukan pemecahan masalah atas kasus yang terkait dengan manajemen yang ditentukan. Mata kuliah manajemen ini adalah mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu LMS Untirta, yaitu Spada, kemudian melalui Zoom Meeting, dan WhatsApp Group untuk memudahkan koordinasi. Adapun sumber referensi yang digunakan untuk mata kuliah pengantar manajemen antara lain Manajemen edisi 3 karya Mamduh Hanafi, Pengantar manajemen karya Ferianto dan Triana, serta Pengantar manajemen filosofis dan praktis, buku yang saya tulis bersama rekan-rekan sebagai book chapter. Sebagai tambahan, saya juga menyusun bahan ajar atau modul pengantar manajemen. Lebih lanjut mengenai metode DIA untuk mata kuliah pengantar manajemen ini antara lain deliver. Untuk mendeliver atau mengantarkan mahasiswa memahami teori-teori mengenai manajemen, saya menjelaskan teori-teori manajemen tersebut kepada mahasiswa dengan menggunakan berbagai macam metode. Selain itu, setelah menyampaikan materi-materi terkait manajemen, disampaikan pula bagaimana pemecahan atas masalah atau studi kasus yang ditemukan. Untuk interaksi saya dengan mahasiswa dilakukan melalui Zoom Meeting, Spada Untirta yang terdiri dari materi-materi, diskusi, dan pengumpulan tugas. Selain itu, digunakan juga WhatsApp Group untuk memudahkan koordinasi. Untuk assessment, saya melakukan evaluasi penilaian mahasiswa. Sebelumnya, pada awal perkuliahan dijelaskan bobot penilaian untuk mata kuliah pengantar manajemen antara lain kehadiran dan keaktifan sebesar 30%, tugas dan kuis 20%, TS 20%, dan UAS 30%. Untuk selanjutnya, mari kita lihat proses perkuliahan, proses pengajaran, mata kuliah pengantar manajemen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan membahas mengenai materi perencanaan. Oke, saya izin share screen. Hari ini kita akan bahas materi mengenai perencanaan dan nanti ada diskusi bersama terkait dengan studi kasus
yang berkaitan dengan tema yang kita bahas hari ini. Oke. Perencanaan ini merupakan materi ketiga kita ya di RPS kemarin yang dibahas. Perencanaan ini materi ketiga kita, di mana sebelumnya kita memang membahas mengenai konsep dasar manajemen. Nah, konsep dasar manajemen itu selain apa itu pengertian manajemen, kemudian fungsi manajemen. Nah, perencanaan ini atau planning adalah fungsi manajemen yang pertama. Jadi kita akan bahas mengenai pengertian perencanaan, kemudian proses perencanaan, kelemahan dari perencanaan, manfaat perencanaan, macam-macam, dan tipe perencanaan. Sebelum masuk, perencanaan kan asal katanya dari rencana. Barangkali teman-teman ada yang mau berpendapat, apa itu perencanaan ya? Apa tuh perencanaan? Rencana atau perencanaan, kira-kira apa teman-teman? Kayak proses-proses penetapan Bu sebelum prospek Bu. Siapa ya? Sebelum kerja. Rio Bu. Oh, Rio. Proses apa? Kayak ini Bu, kayak apa planning itu kayak sebelum menjalaninya gitu. Kayak penetapan sebelum menjalankan sesuatu. Ya jalan sesuatu Rio. tahapan. Oke, selanjutnya ada yang mau berpendapat apa tuh perencanaan atau rencana? Ibu izin menjawab. Ya, siapa? Hafiz, Ibu. Fis, apa Fis? Perencanaan salah satu kunci untuk menggapai tujuan yang kita inginkan dengan langkah-langkah yang baik ataupun dengan strategi yang tepat. Oke, dengan perencanaan kita tahu strateginya ya. Jadi Ya, apa yang betul. mau kita capai, jadi strateginya kita tahu. Ada lagi? Ada, Bu. Ya, siapa? Nida. Apa nih? Langkah atau strategi yang akan kita ambil di masa yang akan datang. Oke, Atas pekerjaan-pekerjaan yang akan dihadapi. Oke, langkah atau strategi yang diambil untuk memudahkan pekerjaan ya kurang lebih. Oke, berdasarkan teori memang di tahap perencanaan ini adalah tahap di mana kita memilih misi dan tujuan organisasi. Nah, di tahap perencanaan memang prosesnya organisasi atau perusahaan untuk memilih tujuan organisasi. Direncanakan tuh organisasi kita mau dibawa kemana, tujuannya apa, kemarin sudah dibahas profit oriented kah atau social oriented kah gitu kan, atau gabungan dari keduanya. Yang di tahap perencanaan ini tujuan organisasi ditetapkan, misi organisasi ditetapkan. Kemudian perencanaan juga salah satu fungsi manajemen kan. Kemarin ada planning, organizing, executing, controlling. Nah, fungsi yang pertama ini, fungsi manajemen yang pertama ini memang berkaitan dengan tadi menentukan tujuan. Setelah tujuannya ditentukan, kemudian kebijakannya ditentukan, kegiatan-kegiatannya ditentukan, program yang dilaksanakannya pun ditentukan agar tujuan yang tadi ditetapkan tercapai. Seperti itu ya. Kemudian perencanaan yang baik itu, jadi kan organisasi atau perusahaan kan menetapkan perencanaan. Pertama, menggunakan kata sederhana dan mudah dipahami. Jadi perencanaan yang baik itu yang memang dapat dipahami. Misal, hari ini rencana saya menuju ke kampus untuk kuliah. Itu sederhana dan mudah dipahami kan? Betul nggak? Kira-kira contoh lainnya apa? Perencanaan yang sederhana dan mudah dipahami. Rencana belajar. Gimana Bayu ya? Rencana Iya belajar. Bu. Gimana Bayu contohnya? Ya contohnya rencana kayak jam 7 kita mau belajar ini sampai jam 8 gitu. Kan itu Oke. rencananya. Betul. Jadi lebih jelas lagi ya jam 7 sampai jam 10 kita akan belajar mata kuliah pengantar manajemen misalkan tadi. Jadi kalau kata-katanya rumit dan sulit dipahami ya berarti biasanya orang-orang yang ada di organisasi itu juga nggak bisa menangkap tujuan organisasi apa.
Yang kedua fleksibel. Apa tuh fleksibel kira-kira? Kenapa perencanaan yang baik itu harus fleksibel? Jadi fleksibel itu kan mengikuti ya, maksudnya melihat kondisi eh, melihat kondisi sekitar kita seperti apa. Misal saya jam 7 ada kuliah nih ke kampus. Saya mau ke kampus, kemudian eh, apa namanya? Sudah siap berangkat. Nah, kemudian perencanaan yang baik ini bersifat fleksibel artinya mengikuti keadaan lingkungan, keadaan sekitar kita. Misal kemudian ada macet di jalan, fleksibel lah perencanaan. Oh, berarti saya ada halangan ini, rencana ke kampus sampai jam 7 misalkan belum tercapai. Kira-kira apa yang kemudian plan B perencanaan lainnya yang bisa mendukung itu? Misalkan mengabari dosen untuk minta izin karena misalkan ada kemacetan di jalan. Kalau perusahaan itu kan lingkupnya luas ya. Misalkan tujuannya bulan ini mencapai profit sekian juta. Fleksibel di sini adalah misalkan kemudian kemarin tahun 2020 2021 COVID. Nah, itu kan harus fleksibel ya. Mencapai profit sekian juta dengan cara pemasaran langsung misalkan, langsung ke konsumen. Nah, fleksibel di sini adalah ayo cari metode lain yang kemudian bisa mencapai tujuan itu, misalkan memanfaatkan digital marketing dan lain sebagainya. Kemudian perencanaan yang baik adalah perencanaan yang stabil. Stabil di sini maksudnya apa yang telah direncanakan oleh organisasi atau perusahaan memang dapat dicapai gitu ya. Jangan merencanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kapasitas dari perusahaan itu sendiri. Sumber dayanya nggak memungkinkan nih kita untuk mencapai profit sekian. Jadi nanti perencanaannya tidak stabil karena memang tidak mampu perusahaan untuk mencapai itu. Kemudian yang terakhir mencakup seluruh kegiatan yang dibutuhkan. Jadi kayak tadi kuliah jam 7 sampai 10. Kemudian itu kan rencananya kegiatan yang dibutuhkan apa nanti. Dan dicakup semua kegiatan yang misalkan ya berarti saya bangun pagi misalkan mandi, sarapan dan berangkat ke kampus. Itu kegiatan-kegiatan itu yang memang harus ada di dalam perencanaan. Lanjut ya. Kemudian ini ada proses perencanaan. Ada 4 proses perencanaan. Jadi dalam merencanakan sesuatu itu, kan kita menetapkan tujuan. Nah, menetapkan tujuan itu harus melihat kondisi saat ininya seperti apa, keadaan sekarangnya seperti apa. Misal kemudian mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Nah, ini juga sama. Untuk mencapai tujuan tertentu, di list tuh kemudahannya apa. Misalkan kemudahannya kita punya sumber daya yang memadai, tapi hambatannya misalkan modal kita terbatas. Kemudahan lainnya misalkan eh, kita punya keahlian yang memadai, hambatannya misalkan pesaing memiliki keahlian yang lebih. Dari situ baru dikembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang untuk mencapai tujuan itu. Gimana? Bisa difahami ya proses perencanaan ini? Udah ada nih breakoutnya. Udah ada, Bu. Oke, nanti masuk ke itu ya. Masuk ke grupnya masing-masing. Sementara saya jelaskan dulu waktunya berapa menit? 15 menit bisa ya. Jadi silakan teman-teman studi kasus, sorry. Ini kasusnya, silakan dibaca kasusnya. Kalau misalkan kurang jelas dari slide ini ada linknya ya, teman-teman bisa masuk ke link tersebut. Kemudian silahkan diskusikan kira-kira berdasarkan kelompok teman-teman informasi apa yang diperoleh dari artikel tersebut. Kemudian dampak dari sebuah perencanaan dan mengapa sih perencanaan itu. Nanti perwakilan kelompoknya bisa presentasi di 15 menit kemudian ya. Siapa nih? Bayu. Iya, Bu. Silahkan disampaikan. Jadi untuk yang nomor 1 itu kan informasi apa yang saudara peroleh dari artikel di atas. Jawaban dari
kelompok kami yang nomor 1 itu pada dasarnya informasi atau kasus di atas merupakan sebuah perencanaan pada suatu bandara. Dalam perencanaan pasti memiliki strategi, memiliki tujuan, kebijakan, prosedur, anggaran, rencana proyek, dan rencana fungsional atau bisa kita sebut dengan tipe perencanaannya. Namun dalam sebuah perencanaan pasti tidak akan berjalan dengan lancar karena perencanaan juga memiliki kelemahan dan manfaat. Mana tadi ya? Dari kasus yang kita dapat bahwa terdapat sebuah bandara di Pulau Jawa yang alih-alih akan membawa manfaat besar. Namun dalam sebuah perencanaan itu tentu akan melibatkan permasalahan atau kelemahan dari rencana tersebut. Pada kasus di atas memiliki kelemahan atau kekurangan pada proses pembangunan bandara tersebut. Sebentar, Bu. Salah satu faktornya yaitu kurangnya dukungan Pemda, kurangnya perencanaan yang matang, serta minimnya dukungan dari publik atau masyarakat. Itu untuk yang nomor 1, Bu. Terus untuk yang nomor 2, dampak dari sebuah perencanaan. Dampak dari sebuah perencanaan yang pertama, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Yang kedua, memudahkan dalam berkoordinasi antar berbagai bagian organisasi dan staf-staf yang ada. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami semuanya agar tidak adanya miskom. Terus, yang ketiga, mengapa rencana itu penting? Yang pertama, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang kedua, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga, meningkatkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi yang lebih jelas. Keempat, memikirkan pekerjaan yang tidak pasti. Terus yang kelima, menghemat waktu, usaha, dan dana. Udah, Bu, itu aja, Bu. Baik, terima kasih kelompok 5. Ada anggota kelompok lain yang mungkin mau menambahkan? Oke, kalau sudah cukup, lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Pak, siapa perwakilannya? Saya, Bu. Nurun Nafisa. Oke, Ya, silakan. yang pertama, bahwa apabila pembangunan infrastruktur perencanaannya saja tidak matang, akan berdampak langsung terhadap kegiatan operasional pembangunan, yang mengakibatkan terjadinya kegagalan pembangunan dan menjadikan pembangunan yang sia-sia dan tidak berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Terus yang kedua, dampaknya sangat besar sekali. Dengan perencanaan yang baik akan mengurangi kebingungan akan apa yang akan dilakukan dan dapat meminimalisirkan terjadinya masalah. Memperlancar pekerjaan karena sudah terencana apa-apa yang harus dilakukan. Lalu yang ketiga, perencanaan sangat penting dikarenakan dengan adanya perencanaan, kita bisa meminimalisir ketidakpastian, kesalahan, ataupun permasalahan yang ada. Dengan perencanaan yang baik, maka setiap pihak yang terkait mampu memahami dan harus dikerjakan kapan waktunya perencanaannya, sumber daya apa yang diperlukan, dan apa saja yang menjadi target dari pembangunan tersebut agar berjalan dengan baik. Sudah, Bu. Oke, baik. Anggota kelompok lainnya, ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 3.
Kalau cukup silakan kelompok 4. Siapa perwakilannya? Saya, Bu. Siapa nih? Nida. Silakan Ya, Nida disampaikan hasil diskusinya. yang untuk yang pertama, yang informasi yang didapat itu, kalau dari kelompok 4, itu pentingnya perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur serta pemanfaatannya. Namun, perencanaan itu pun harus didukung dengan dukungan Pemda, pemerintah daerah, dan dukungan publik atau masyarakat setempat itu. Terus yang kedua itu dampaknya, dampak baiknya itu ya berdampak pada pemanfaatan yang baik dan matang, berdampak pada mempermudahnya suatu hambatan yang akan dihadapi. Terus kalau dampak buruknya hancurnya fungsi atau manfaat dari infrastruktur tersebut, minim kemungkinan akan terpakai dalam waktu yang panjang atau jangka panjang. Yang pertanyaan ketiga, mengapa perencanaan itu penting? Yang pertama, mempermudah koordinasi. Yang kedua, menghemat waktu, usaha dan dana. Yang ketiga, besar kemungkinan hal yang direncanakan akan terrealisasikan dengan baik dan maksimal. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kelompok 4, anggota kelompok lain, ada yang mau berpendapat? Menambahkan? Ule, Bu, ule. Siapa Ule? Nabila Tamasa. Oh, mau? Enggak, Bu. Oh, enggak. Ya udah, lanjut kelompok terakhir, kelompok 2. Siapa perwakilannya? Desi, Bu, Desi. Emang ada yang namanya Desi? Siapa kelompok 2 perwakilannya? Desi, Ibu. Desi itu siapa? Saya, Bu. Siapa? Oh, ini Desi yang henti. Oke, oke. Silakan. Oh, ini Des. Silakan ya, Des. Yang pertama itu salah satu kunci untuk mencapai tujuan kita inginkan dengan ada langkah-langkah yang baik ataupun strategi yang tepat. Yang kedua, dampak positifnya satu, mengurangi ketidakpastian. Dua, mengarahkan ke arah tujuan. Tiga, kondisi semakin baik. Koordinasi semakin baik. Empat, membantu dalam penataan suatu bidang maupun wilayah untuk masa depan. Negatifnya, satu, untuk tenaga ekstra. Dua, penekanan yang berlebihan pada penekanan menyebabkan ketidakseimbangan dengan fungsi lainnya. Yang ketiga, mengapa perencanaan itu penting? Satu, menghindari pekerjaan rutin dan memperkecil kejadian mendadak. Dua, mengkoordinasikan berbagai tujuan dengan adanya tujuan organisasi tersebut. Tiga, langkah awal untuk mencapai tujuan dan memberikan arah serta kejelasan tujuan tersebut sehingga semua komponen ataupun elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Mana tepuk tangannya? Oke. Terima kasih pendapatnya teman-teman kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, sedikit membahas tadi apa yang teman-teman sampaikan, memang di kasus ini adalah ada perencanaan pembangunan, kemudian dari perencanaan pembangunan itu ketika sudah jadi, malah pemanfaatan bandaranya juga minim gitu kan. Nah, dari kasus ini tadi teman-teman sudah berdiskusi kalau perencanaan yang kurang matang, tadi kan jadinya kita boros biaya, waktu, dan lain sebagainya. Toh bandara yang sudah jadinya pun tidak dimanfaatkan gitu ya, kurang dimanfaatkan. Kemudian tadi ada beberapa kelompok yang menyinggung tentang partisipasi Pemda dan publik. Nah, itu kan berarti ada fleksibel di sana ya. Bagaimana perencanaannya fleksibel, disesuaikan dengan kondisinya, atau mungkin bisa meminta pendapat kepada Pemda atau kepada publik, apakah memang betul sih pembangunan bandara yang 3 ini nih, katanya yang di Purbalingga, yang di Blora, dan di Tasikmalaya ini apa penting gitu, apa memang betul-betul membutuhkan. Kalau misalkan perencanaan itu matang, kemudian bandaranya pun pasti bisa dimanfaatkan kan ya, bisa terpakai lah minimal. Namun karena katanya kasus ini perencanaan tidak matang, maka
bangunan bandara yang memang sudah jadi tampak sia-sia karena memang pemanfaatannya minim gitu. Oke, semoga dari diskusi ini, dari kasus ini, teman-teman bisa menyerap materi yang tadi disampaikan. Biasanya kalau dikaitkan dengan kondisi real, kasus itu biasanya agak sedikit nempel gitu ya. Kalau pemaparan materi saja, biasanya sering lupanya gitu. Itu saja mungkin teman-teman untuk hari ini materi dan diskusinya. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup perkuliahannya? Tidak ada lagi, Bu. Cukup, Ibu. Cukup. Oke. Cukup dengan materi. Oke, saya cukupkan materi perencanaan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga teman-teman dapat mengambil banyak manfaat, baik dari materinya, dari sesi diskusinya, ataupun analytical thinking teman-teman gitu ya bersama kelompoknya. Insya Allah nanti nilai kelompoknya akan saya share dengan nilai keaktifan minggu ini di Excel-nya nilai ya. Yang akan Baik, di-share Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu, Oke. terima Terima kasih kasih. banyak. Saya tutup ya teman-teman untuk kuliah Baik, hari ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak. Ibu.